Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama di Masjid Al-Mustahidin ini dalam rangka untuk mengaji bareng gitu ya, menimba ilmu yang nanti insya Allah selama 1 bulan sampai kalau kajian kurang lebih ya 27 hari. Sekitar 27 hari nanti kita akan mendapat pencerahan dari berbagai macam guru ya, ustadz, yang insya Allah nanti dalam madrasah Ramadan yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Al-Mustahidin ini akan memberikan banyak manfaat, saya yakin ya. Saya yakin akan memberikan banyak manfaat yang bisa kita amalkan bersama. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan, rahmat dan barokah kepada kita semuanya. Semoga selama bulan suci Ramadan kali ini kita akan diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan semua ibadah Ramadan kita kali ini ya. Hadirin semuanya, ini ada yang putra putri ya Mas ya? Ada yang putra putri ya? Ada yang putra putri. Oh ya. Oke, jadi ada para mahasiswa mahasiswi dari umum barangkali juga ada ya. Terima kasih sudah hadir dan insya Allah dipertahankan nanti ya, setiap hari demi hari itu akan konsisten, bahkan bertambah nanti ya, bertambah sehingga marak Ramadan kita di Masjid Al-Mustahidin ini. Hadirin semua, saya diberi oleh panitia topik yang cukup menarik, yaitu terkait dengan dengan sikap kritis dan apatis. Nah, khususnya terkait dengan mahasiswa saat ini. Ini menarik, topik ini cukup menarik ya. Karena saat ini itu kita sedang menghadapi kehidupan yang cukup kompleks. Masalahnya cukup banyak dan berkembang terus setiap hari. Isu-isu terkait dengan isu ekonomi, politik dan lain-lain sering kita dengarkan kan akhir-akhir ini, terkait dengan efisiensi, terkait dengan korupsi ya kan, ya, penyalahgunaan wewenang ya, dan lain-lain ya. Nah, selaku mahasiswa itu bagaimana seharusnya kita bersikap? Apakah kita harus bersikap kritis ya, atau ya sudah cuek aja lah, atau apatis dah bahasa ilmiahnya. Nah, itu tentunya kita perlu telaah ya, sehingga kita perlu bersikap. Bagaimana sikap kita seharusnya sebagai mahasiswa ya. Ada yang tahu apa itu sikap kritis itu apa? Orang yang kritis itu orang yang seperti apa? Kritis itu ya, kalau bahasa sekarang itu kepo ya. Ingin tahu, kemudian setelah ingin tahu ngapain? Mencoba untuk menelaah atau menganalisis. Kemudian setelah itu apa? Menyuarakan ya. Menyuarakan supaya apa? Supaya terjadi perubahan yang lebih baik. Itu sifat kritis. Beda dengan apatis ya. Apatis tidak. Apatis itu masa bodoh.
cuek gitu ya terhadap berbagai hal, baik itu terkait dengan sosial lingkungan dia ataupun yang lain. Nah, padahal kita tahu semua bahwa yang namanya mahasiswa adalah sebagai agent of change. Apa itu agent of change? Agen perubahan. Harapannya para mahasiswa itu menjadi agen perubahan, agen perubahan ke arah yang lebih baik. Sehingga harus kritis kepada siapapun ya, baik itu di lingkup internal kita di UI ini atau mungkin di ranah yang lebih lebar lagi, lebih luas lagi, negara. Seperti zaman-zaman dulu itu kan kita ada Sumpah Pemuda, gerakan-gerakan kemahasiswaan. Itu mereka semua kritis, kemudian ketika mereka mencoba menelaah kok bertentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan kepentingan rakyat, mereka berani menyuarakan, bahkan bertindak ya, turun ke jalan. Nah, sehingga para mahasiswa menjadi apa? Menjadi agent of change, agen perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, itu harapannya. Jangan apatis. Apatis itu apa? Ya, dia hanya mementingkan diri sendiri. Pokoknya yang penting saya kuliah di Jogja, itu saya cepat rampung, ya kan, kemudian lulus gitu. Sehingga tidak mau tahu terhadap lingkungan sekitar, tidak mau tahu terhadap perubahan yang terjadi. Nah, ini yang namanya apatis. Ini harus kita hindari. Nanti kalau semuanya begitu, nanti terus siapa agen perubahan kita? Nggak ada. Ya kan? Ketika tidak ada, maka ya sudah. Dunia ini, apalagi dunia politik sekarang dominan sekali. Ya kita bisa dipermainkan oleh oknum-oknum yang mungkin tidak bertanggung jawab, ya kan? Nah, untuk itu mari kita coba telaah ya terhadap kata-kata tadi, kritis dan apatis tadi. Coba nanti saya ada beberapa catatan ya. Oke, nah ini berangkat dari Quran surat Al-Isra ayat 16 itu. Bala ta'fu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basyara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, apa maknanya surat ini? Ya, kita harus apa? Menggunakan sumber daya yang kita miliki. Allah menganugerahi kita panca indera, melihat, mendengar, merasa, mengecap, meraba. Nah, itu harus kita manfaatkan seoptimal mungkin. Ya kan? Untuk apa? Untuk kebaikan, untuk memperbaiki sesuatu yang tidak baik, yang belum baik. Makanya ya sekarang tolong Anda selaku menimba ilmu di FBUI atau di fakultas yang lain ya, di UI pada umumnya, ya selain kita menimba ilmu, sesuai dengan bidang yang kita tekuni, kita juga harus memanfaatkan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita itu untuk tadi perubahan ke arah yang lebih baik tadi. Bahkan kalau UI itu apa sih? Inginnya apa? Rahmatan lil alamin. Tidak hanya sekedar untuk manusia, itu juga untuk alam semesta. Jadi mari kita pergunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita, yang berupa akal, pikiran, berupa panca indera yang kita miliki ini, ya, untuk kita manfaatkan ke arah yang lebih baik ya. Tapi jangan hanya retorika ya, tapi juga kenyataan ya, realita ya.
Jangan hanya sekedar kita supaya cuek ya, ada masalah gini udahlah. Nanti juga ada yang mikir. Itu apatis berarti kita. Nah, yang penting sekarang terus bagaimana kira-kira kita itu menumbuhkan sikap kritis itu. Kita kan ingin supaya kita kritis kan. Ya, tadi sudah saya katakan apa itu kritis. Itu adalah kita mencoba untuk ingin tahu atau kepo ya bahasa anak sekarang, kemudian mencoba untuk menelaah atau menganalisis, kemudian apa? Berani menyuarakannya dan bertindak. Itu kritis. Jadi satu, ingin tahu, rasa ingin tahunya tinggi, tidak cuek. Ya, rasa ingin tahunya tinggi, kemudian apa? Mencoba untuk menelaah, mengkaji, menganalisis. Kemudian setelah itu apa? Menyuarakan ke masyarakat, ke publik, melalui media massa, melalui medsos, turun ke jalan, atau melalui diskusi-diskusi ilmiah, diskusi-diskusi dalam seminar dan sebagainya, terserah. Yang penting ada tindakan nyata. Itu namanya kritis. Ya. Jadi orang yang kritis itu akan diperhitungkan. Keberadaannya di sebuah media atau majelis tertentu akan diperhitungkan. Karena dia kritis. Tapi kalau orang yang apatis itu keberadaannya dia ada atau tidaknya itu nggak akan merubah keadaan. Kehadirannya pada suatu tempat, pada suatu lokasi, pada suatu media itu nggak akan merubah apa-apa. Ya. Nah makanya jadilah orang yang kritis. Sehingga nanti setelah Anda lulus dari sarjana sini ya, lulus kemudian terjun ke masyarakat, Anda diperhitungkan. Itu. Ya, tidak hanya sekedar di tempat kerja nanti, di tempat Anda berkarya nanti, tapi juga di masyarakat Anda diperhitungkan. Nah untuk itu sikap kritis itu dari sekarang harus kita latih, kita coba pupuk gitu ya, sehingga menjadi kuat. Kita menjadi orang yang kuat, orang yang tegar, gitu, diperhitungkan. Jadi keberadaannya diperhitungkan. Anda di mana nanti kan akan diperhitungkan. Wah ada si X, ada itu. Nah itu karena kita selalu mengembangkan sikap kritis tadi. Nah bagaimana mengembangkan sikap kritis itu? Yang pertama, satu, itu banyak membaca dan mencari informasi. Banyak membaca dan mencari informasi. Membaca adalah faktor atau kunci khusus, kunci utama untuk kita bisa berpikir kritis. Banyaklah membaca buku, artikel, majalah, dan lain-lain. Bahkan sekarang kita punya di web itu ada banyak kan, detik per detik berubah terus. Ketika Anda banyak membaca, Anda akan banyak mendapat informasi. Nah ini nanti bisa dipakai untuk mediasi untuk tadi melatih sikap kritis tadi. Ya, jadi banyak membaca dan mencari informasi. Ya, dengan membaca kita akan tahu persis suatu permasalahan. Ya, sehingga kita tidak akan ikut-ikutan. Kita punya prinsip. Ya. Kemudian yang kedua apa? Berdiskusi dan bertukar pendapat. Penting ini. Anda perlu punya teman bergaul yang baik. Anda punya majelis, Anda punya kelompok, ya, yang bisa Anda pakai untuk berlatih berdiskusi, berlatih mengembangkan pendapat, supaya Anda nanti terlatih sikap kritisnya. Itu. Seperti nanti ini kan majelis ini kan, Anda mendengarkan satu info ya, pencerahan tertentu, topik tertentu, kemudian nanti ada diskusi. Nah, bagus itu. Juga di kelas saya tidak, sekarang sudah jarang, saya sudah hampir tidak menggunakan metode klasik, metode yang menggunakan OHP. Dosennya ngajar bla 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 bla, ada pertanyaan nggak ada yang nanya, pasti atau satu atau dua aja. Saya nggak mau itu. Saya untuk melatih mahasiswa bersifat kritis, saya menggunakan student centered learn. Topiknya saya beri, bahan-bahannya saya beri. Mereka saya minta untuk membuat paper dalam kelompok, kemudian menyajikan di kelas, di depan kelas, disajikan dalam
PowerPoint begitu, kemudian nanti diskusi. Nah, terjadi interaksi. Cuman jangan menggunakan ini setan gepeng ya. Ya. Kadang-kadang ketika diskusi, dia presentasi ada pertanyaan, dia pakai ChatGPT ya, sama aja kan. ChatGPT kemudian dia baca bla 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 gitu. Bagus sekali kayaknya. Tapi kosong sebenarnya, dia nggak tahu apa-apa. Ketika di ujian saya tanyakan yang didiskusikan itu nggak tahu, kosong. Padahal ketika jawab bagus sekali. Nah itu, jadi hindarilah apa namanya, ya ini itu penting ya, gadget teknologi itu penting. Tapi jika digunakan tidak pada tempatnya, tidak pas, itu akan menjadi bumerang kita, akan mendegradasi usaha yang sudah kita lakukan. Sayang sekali. Berlatih untuk diskusi. Salah tidak apa-apa, kan itu latihan kan di kelas tuh, kan ada dosennya. Itu ya. Jadi yang pertama banyak membaca, yang kedua banyak berdiskusi ya. Itu untuk melatih sikap kritis. Kemudian yang ketiga, jangan mudah percaya. Selalu verifikasi. Ada sesuatu informasi dari WA group atau dari website atau dari email, itu Anda jangan mudah percaya. Selalu diverifikasi, diyakinkan kebenarannya. Benar apa tidak ya? Jangan-jangan salah. Kalau itu salah atau hoax, kemudian Anda sebarkan lagi, Anda viralkan, Anda ikut dosa. Ya. Jadi harus diverifikasi kebenarannya. Selamat datang Ustaz Tanto dan Ustaz Rizky. Gitu ya. Jadi yang ketiga apa tadi? Tidak mudah percaya dan selalu diverifikasi. Itu ya. Jadi mengecek fakta itu penting. Ya. Itu. Jadi mahasiswa yang kritis itu tidak mudah percaya, sehingga harus selalu melakukan verifikasi terhadap informasi atau berita yang dia terima. Ya. Jangan terima apa adanya kemudian malah ikut memviralkan. Itu kalau hoax, kalau itu fitnah, Anda ikut menanggung dosanya. Hati-hati. Kemudian yang keempat apa? Latihan berpikir analitis. Supaya Anda itu, atau untuk mengasah sikap kritis Anda, itu yang keempat adalah apa? Anda mencoba untuk selalu berpikir analitis. Berpikir analitis yang seperti apa? Ya selalu, kalau ada apa-apa itu apa? Mana buktinya? Apa buktinya? Sumbernya dari mana? Ya kan? Apa kira-kira motif dibalik informasi ini? Ya. Nah, itu. Jadi Anda coba kepo, ingin tahu. Ya, ada informasi seperti ini itu siapa sumbernya? Kira-kira apa motivasi di balik itu? Ya kan? Kemudian apa buktinya apa? Kemudian apakah ada perspektif lain atau pendapat lain? Nah, ini adalah berpikir analitis. Gitu. Jadi jangan mudah oh ya oke. Nanti saya sampaikan, nanti saya bantu viralkan. Wah, hati-hati. Latihlah dengan tadi berpikir analitis. Yang keempat ya. Yang kelima saya cepat saja, nanti siapa tahu dengan tanya jawab saja yang penting nanti. Ikut organisasi atau komunitas yang mendorong pemikiran kritis. Nah, Anda ikuti. Jangan menjadi mahasiswa yang hanya mendapatkan sesuatu yang sempit, yaitu yang berupa ilmu yang Anda tekuni, bidang yang Anda tekuni. Akuntansi saja, manajemen saja, ilmu ekonomi saja, jangan.
Anda dapat belajar di bidang akuntansi atau manajemen atau ilmu ekonomi, tapi Anda juga mencoba untuk belajar yang lain. Ikut kelompok-kelompok diskusi. Sekarang kalau di fakultas ada yang namanya komunitas jurusan ya, itu namanya? Itu pasar modal. Ada juga di sini Jamaah Takmir Masjid Al Mustahidin ini. Kajian-kajian ikut. Ya. Yang penting berdiskusi. Atau kalau enggak ya Anda punya teman satu kelompok yang itu bisa Anda ajak lah teman-teman itu untuk mendiskusikan sesuatu yang nanti hasilnya pasti ya, kemudian bisa Anda suarakan tadi ya. Nah itu kemudian terus latih rasa ingin tahu, kepo itu harus. Jangan cuek terhadap informasi. Ya. Latih rasa ingin tahu. Ya. Kemudian berikutnya jangan takut berbeda pendapat, tapi tetap sopan. Beda pendapat itu biasa. Ya. Nanti kalau Anda sudah terjun ke masyarakat, terjun di dunia kerja, yang namanya beda pendapat itu hampir tiap hari. Kita pengen begini, tapi kenyataannya tidak. Nah itu juga Anda latih ya. Dan ketika berbeda, nggak apa-apa, Anda tetap sopan tapi ya, jangan anarkis, jangan kemudian kenceng marah, mudah marah, tidak. Nah itu kira-kira bagaimana cara kita mencoba untuk melatih sikap kritis ya, sikap kritis. Nah, jadi sikap kritis atau peduli terhadap sesama ya, itu perlu sekali lagi kita pupuk sebagai mahasiswa, karena kita menjadi agen perubahan atau agent of change, yang diharapkan nanti Anda tidak hanya sekedar menguasai ilmu-ilmu bidang ilmu yang Anda tekuni ya, tapi Anda juga mendapatkan atau menguasai berbagai macam ilmu-ilmu lain yang nanti akan Anda bisa pakai ketika Anda sudah mulai terjun ke masyarakat, ketika Anda sudah masuk ke dunia kerja ya, bahkan Anda kalau bisa tadi menjadi agen perubahan tadi, perubahan yang lebih baik tadi ya. Nah ini ada hadis riwayat Al-Hakim Al-Baihaqi ya, barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka ia bukan bagian dari mereka. Nah, jadi makna di sini apa ya, kita ya harus mau tahu urusan, atau apalagi urusan yang terkait dengan agama kita ya, agama Islam ya. Jadi sekali lagi, marilah kita senantiasa pupuk sikap kritis kita, tinggalkan sikap apatis ya, tetap pupuk sikap kritis kita dengan banyak cara tadi ya. Ada tadi saya kalau salah ada 7 atau 8 tadi ya. Yang pertama, banyak membaca ya kan, dan mencari informasi. Kemudian yang kedua, banyak berdiskusi dan bertukar pendapat. Yang ketiga, apalagi masih kan tadi, tidak mudah percaya dan selalu melakukan verifikasi. Yang keempat apa? Masih ingat? Latihan berpikir analitis. Ya. Kemudian yang kelima, aktif ikut pada organisasi kalau bisa ya, atau komunitas yang mendorong pemikiran kritis. Kemudian apalagi yang keenam, jangan takut beda pendapat. Jangan takut beda pendapat. Ya, beda pendapat itu biasa. Ya. Nah, itu kira-kira itu saya melontarkan ini di hari pertama. Topiknya adalah bagaimana mahasiswa harus bersikap, terutama menghadapi
kehidupan saat ini, yang mana satu teknologi informasi berkembang sangat pesat, sehingga yang namanya informasi itu setiap detik akan dapat dan berubah-ubah, berganti-ganti terus saja. Nah, tentunya kita perlu bersifat kritis terhadap informasi yang memang perlu kita kritisi. Jangan cuek tadi. Apalagi di lingkup sekitar kita, di FBIU ini ada sesuatu yang barangkali akan berakibat tidak baik bagi fakultas, bagi mahasiswa, bagi institusi ya, ataupun yang lain-lain. Ya Anda harus kritis. Jangan cuek, jangan apatis. Nah, ini satu hal yang saya lontarkan di hari pertama ini. Nanti Anda akan banyak topik-topik lain yang tidak kalah menariknya, yang tiap hari kalau Anda rajin datang ke sini, kemudian ada pengendapan, Anda jalankan, insya Allah Anda top, ya, Anda akan naik derajatnya, ya. Al ilmu bila samarin kasadur bila, al ilmu bila amalin kasadur bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Pohon berbuah, tapi kalau dia nggak berbuah itu nggak ada manfaatnya, potong aja. Beda dengan pohon bunga, ya kan, pohon yang bisa kita lihat keindahannya itu. Kalau pohon buah kok nggak berbuah, itu ya tidak akan banyak memberikan manfaat bagi orang banyak. Untuk itu yang sedikit ini, marilah coba kita renungkan, kita cermati, kemudian kita endapkan, kemudian kita amalkan. Mari kita bersikap kritis, ya. Mari kita bersikap kritis, dimulai dari yang kecil-kecil. Di FBIU ini ada apapun kasusnya, kita coba kaji, kita coba telaah, kemudian kita suarakan, kemudian kita lakukan, ya. Jangan cuma menyuarakan doang, tapi juga kita lakukan. Dengan cara apa? Macam-macam. Kalau itu kita perlu turun ke jalan, ya turun ke jalan, ya. Atau kalau kita perlu atasi bareng-bareng, atau dengan pihak fakultas, dengan pihak dosen, dengan pihak teknik, segera lakukan. Gitu kira-kira. Itu saya kira saya nggak usah panjang-panjang ya, kita diskusi aja. Silahkan sambil kita mencoba untuk berlatih bersikap kritis tadi, ya. Silahkan kita coba diskusikan terkait dengan topik ini, kritis dan apatis. Saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Saya silahkan ke pembawa acara, silahkan. Terima kasih Bapak program yang telah memberikan ilmu yang sangat lengkap pada kita. Semoga terhadap ilmu yang diberikan kita dapat mengamalkannya dengan baik, insyaallah. Baik Ustaz, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab Ustaz. Ya. Tapi Ustaz, di hari pertama ini kita memiliki door prize spesial Ustaz. Jadi Ustaz silakan memberikan pertanyaan, nanti barangkali ada jawab yang bisa menjawab, nanti bisa menjawab. Oke ya. Baik, ini saya diminta memberikan pertanyaan. Nanti ada door prize ya. Ya. Langsung. Nanti gimana? Bisa menjawab, silakan angkat tangannya. Oke. Ya. Dari pertanyaan pertama ya. Ya. Dari sekian banyak cara untuk melatih bersikap kritis, itu mana yang paling menentukan, mana yang paling penting, yang menjadi dasar tadi? Silakan. Tadi menyebut 9 atau 10 tadi ya. Mana yang menurut Anda paling penting tadi? Siapa? Ya. Yang keras. Mas siapa namanya? Oh, yang bagus Silakan ya. Ini memang di depan. Ya.
apa dan mengapa itu. Nah, silakan. Nggak cukupin. Ya. Kalau mungkin yang tadi ditanyakan kan apa yang paling penting dalam cara meningkatkan pemikiran kritis siapa? Kalau menurut saya itu yang paling penting itu lewat mengkaji. Jadi menurut saya kalau misal kita mengkaji dalam sebuah informasi itu bakalan kita mendapatkan informasi yang lengkap dan juga informasinya tuh yang beneran real dan juga material itu kan menurut saya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Ada lagi yang lain barangkali? Oke, silakan. Ya. Jadi pertanyaan saya adalah apa cara yang menurut Anda dari 9 atau 10 yang saya utarakan tadi yang ya menurut kita itu paling prima, paling utama itu apa? Tadi sudah saya coba utarakan. Makasih Mas ya. Silakan sih. Berarti yang kurang tepat. Bisa, tapi ada lagi yang lebih tepat. Ya. Tapi sudah bagus ya. Makasih. Yuk. Pakai ini. Ya. Untuk jawabannya dari sekian banyak yang Ustaz sampaikan, yang menurut saya yang paling pokok itu jangan langsung percaya dan mungkin kalau bahasa Islamnya itu tabayun, Ustaz. Jadi kalau kita langsung percaya, kita akan menjadi korban dalam berita hoax, dan kita tabayun, kita mencari kebenaran atas berita tersebut. Ini seperti itu. Ustaz. Baik, terima kasih. Sebenarnya jawabannya bagus-bagus, Mas ya. Bagus-bagus ya dan relevan. Cuman ada satu yang apa sih yang menjadi dasar, yang utama? Ya, silakan. Wah, saya seneng ini kritis semua ini ya, saya seneng ya. Ya. Bismillah, saya izin menjawab Pak. Ya. Menurut saya yang paling penting itu adalah banyak membaca. Ya. Karena percuma kita melihat suatu hal, melihat suatu masalah, tapi kita nggak memiliki pengetahuan di dalamnya. Jika kita banyak membaca, berarti kita memiliki modal untuk berpikir ke depan untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi menurut saya paling penting itu banyak membaca atau menambah wawasan sebelum berpikir kritis. Ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini yang paling tepat ini. Ya, yang tadi juga bagus-bagus ya. Makasih ya tadi ya. Ini yang paling tepat. Apa? Banyak membaca dan mencari informasi. Itu kalau Anda itu banyak membaca dan mencari informasi dari mana saja silahkan. Dari tadi saya katakan bisa dari buku, dari internet, dari jurnal, dari majalah. Anda banyak wawasan, Anda banyak masukan di sini. Dan mencari informasi. Nah, itu Anda punya banyak amunisi. Nah, sehingga ketika ada informasi yang masuk begitu, Anda cepat. Anda langsung, kok gini ya? Nah, tapi kalau Anda tidak banyak membaca, tidak banyak pengetahuan, tidak banyak amunisi di sini, itu nanti akan cenderung untuk apatis, kayaknya informasinya nggak relevan. Akhirnya apatis. Nah, kalau apatis berarti gimana nanti Anda akan menjadi agent of change tadi, agen perubahan ke arah yang lebih baik tadi. Anda punya yang seperti zaman dulu tuh, zaman pemuda itu kan mantap kan, rapat bareng-bareng, kemudian turun ke jalan. Nah, ini apalagi nanti dipimpin oleh Pak Ustadz Anto ini, wah sudah begini-gini, pakai yang ada kliwer-kliwernya itu, kopiahnya, wah sudah. Nah, itu
Jadi itu ya, banyak membaca dan mencari informasi. Itu kuncinya itu. Jadi banyak-banyaklah membaca apapun. Ya, itu kunci. Kalau Anda mau melatih untuk bisa bersifat kritis tadi, biar tidak apatis tadi. Anda perlu banyak amunisi, perlu banyak isian di sini itu. Tidak kosong. Apapun. Anda senang apa? Baca. Dari internet, dari artikel-artikel atau apa, itu baca semua. Oh, tentang efisiensi. Apa sih efisiensi? Yang sekarang baru ngetren nanti. Apa topik utamanya? Oh, efisiensi itu apa sih? Kenapa itu terjadi? Mengapa? Kira-kira apa penyebabnya? Mengapa itu dilakukan? Itu baik enggak kira-kira? Apa dampaknya? Nah, Anda bisa berpikir kritis seperti itu ketika Anda banyak membaca. Kalau Anda nggak banyak membaca ya susah. Bagaimana Anda mau bersikap kritis? Itu. Gitu ya. Yang ada berapa? Satu pertanyaan lagi. Oh, satu pertanyaan lagi. Ya. Oke. Ya, oke. Satu pertanyaan lagi ya yang kira-kira menyangkut masalah masih ke berpikir kritis tadi. Yang paling gampang aja. Kata-kata mutiara dalam Al-Quran yang saya ucapkan terakhir tadi itu apa dan apa artinya? Nah, silakan Mas Yo. Nah, ini kalau nggak banyak baca nggak tahu. Kalau banyak baca tahu apa kira-kira. Sebenarnya saya ingin menjawab kata-kata yang tadi dikatakan oleh Pak Ustadz berbunyi al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Artinya apa, Mas? Ilmu tanpa diamalkan itu bagaikan pohon tanpa buah. Gimana? Mananya coba jelaskan. Mananya? Jadi percuma kalau kita mencari ilmu dan mendapatkan ilmu, bila kita tidak amalkan ilmu itu, yaitu tidak bermanfaat seperti pohon yang tidak berbuah. Karena saya pernah membaca suatu kata-kata lagi, ada di kitab wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang siapa orang yang mengetahui suatu ilmu tetapi tidak mengamalkannya, maka Allah akan menyiksanya. Allah akan memberikan siksa terhadap orang itu. Ya, oke, ya. Terima kasih. Mas siapa namanya? Salas. Salas. Mas Salas ya, mantap ya, betul sekali. Terima kasih ya Mas ya. Silakan lah, mau diberi kenang-kenangan ya. Makasih ya Mas Salas ya. Beliau banyak membaca tadi ya. Nah, sehingga bisa dengan mudah kan. Dengan mudah untuk menyatakan kembali ya dengan lancar, kemudian memberikan pemaknaannya apa, bahkan mengembangkannya dengan kata-kata mutiara atau mungkin tadi hadis yang lain. Nah, itu contoh nyata itu. Kalau banyak membaca, tadi dia bilang saya juga pernah membaca. Nah, berarti sebab membaca kan itu kan. Kalau enggak tahu. Nah, itu ya. Jadi pesan pertama di Ramadan pertama ini, karena saya mendapat kesempatan untuk memberikan ceramah di yang pertama ini, yang nanti akan banyak yang lainnya, topik-topik yang lain dengan ustadz yang lain lagi yang saya kira mantap-mantap semuanya. Itu silahkan nanti sedikit demi sedikit diamalkan, jangan lewat saja, diamalkan. Profesor Hamka, tahu Profesor Hamka? Tokoh, ada nggak? Tahu ya, kalau ada banyak baca tahu. Ya, tokoh Islam yang orang terkenal dengan nama Buya Hamka dulu ya. Itu memberikan metafora. Ya, orang yang mati digigit nyamuk itu lebih banyak daripada orang yang mati digigit harimau.
Ya, apa artinya? Sukses itu dikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit, dikit, lama-lama banyak. Tidak bisa langsung des gitu. Ya, sesuatu yang sedikit-sedikit ini dikit banget. Saya menyampaikan cuma 30 menit tadi kan ya. Nah, apa sarinya apa? Kemudian nanti Anda endapkan, kalau perlu dilakukan. 1, banyak baca. 2, banyak berdiskusi. Ya, ikut di majelis taklim atau apa terserah. Ya, apalagi jangan takut salah, jangan takut beda pendapat. Ya, dan lain-lain tadi. Ya, itu kecil ya, tapi kalau Anda laksanakan yang sedikit-sedikit, kemudian besok dari Ustadz lain, Ustadz Anto, Ustadz Rizky, amalkan lagi selamat di madrasah 27 hari di Masjid Al-Mustaqsidin ini, Anda top, nanti Anda lulus. Ya, Idul Fitri Anda naik derajatnya. Nah, itu gitu kira-kira. Ya, makasih. Saya serahkan ke untuk acara lagi. Ada satu pertanyaan dari Akhwas. Oh, ada, ya. Ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, di era modern ini teknologi sangat berkembang pesat, tetapi pesat dan diperlukan, tetapi juga memberikan dampak negatif. Lalu bagaimana jika mahasiswa menggunakan teknologi? Lalu bagaimana jika mahasiswa ketinggalan teknologi karena menjaga diri dari teknologi tersebut? Oh ya, baik, terima kasih ya. Dari Gemah Putri ya. Oke, terima kasih ya yang sudah bertanya tadi. Teknologi itu penting, IT itu penting, dan kita harus masuk ke sana. Nggak mungkin Anda tidak masuk ke sana. Nggak mungkin. Sekarang saya tanya, apakah ada yang nggak punya gadget saat ini? Siapa? Hampir semuanya punya, ya kan? Hampir semuanya punya. Saya yakin hampir semuanya punya. Hampir semuanya, nggak tahu ya, mungkin ada 1-2 yang nggak punya, tapi hampir semuanya punya. Dan kita memang harus mengikuti itu. Ya, hanya tadi. Ya, jadi teknologi itu apa kan? Tool kan? Teknologi hanya tool, hanya alat. Yang penting siapa dibalik menggunakan teknologi itu ya kita. Kalau kita tuh menggunakan alat itu baik, ya kita akan baik. Contoh saya contohkan tadi kan, saya coba untuk menggunakan student center learn. Saya sudah membuat kelompok, membuat paper, topiknya ini, saya berikan topiknya, bahan-bahannya, membuat paper, kemudian dipresentasikan, kemudian diskusi, ada yang tanya begitu, dia sibuk di depan tuh. Saya tahu itu mesti buka ChatGPT itu, ya dimasukkan, gitu langsung keluar jawabannya kan. Dia jawab dan bagus sekali jawabannya dengan membaca bla 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 begitu. Nah, ketika ujian saya coba yang saya tanyakan tadi, yang ada pertanyaan dari teman tadi, saya tanyakan kembali itu, banyak yang salah, banyak yang ya 1-2 yang benar. Apa artinya? Artinya ya Anda salah menggunakan teknologi itu, tidak tepat guna. Ya, salah. Nah, sehingga ya kita tetap harus kita ikut arus, ya ikut menggunakan teknologi. Kalau kita tidak, ya ketinggalan loh. Kalau kita tidak ikut arus menggunakan fasilitas TI yang dengan baik itu, ya kita akan ketinggalan. Nggak mungkin. Ya harus kita ikuti terus, tapi dengan cara yang baik. Tool itu kalau yang menggunakan tepat itu akan berdaya guna, ya, akan bermanfaat, bahkan bermanfaat bagi orang banyak.
tidak hanya sekedar untuk individual. Makanya tetap kita harus ikuti. Ya, jangan terus nanti kalau saya menggunakan IT nanti saya akan terpengaruh dengan sikap-sikap yang tidak baik. Tidak, ya terhadap kita kan. Gitu. Ya, sehingga kita tahu detik per detik itu berita di dunia, di Indonesia, di dunia kita tahu. Hanya dengan ini. Coba tanpa ini ya kita nggak tahu. Tadi jam sekian ada berita apa? Oh, ada KPK menangkap ini, barusan saja ini terjadi ini ya, kita nggak tahu. Tapi sekarang kita jadi tahu cepat, dan kalau itu digunakan dengan benar, insya Allah nanti akan bermanfaat tidak hanya bagi yang bersangkutan, bagi individu yang bersangkutan, tapi juga bagi orang banyak. Kalau perlu tadi sudah yakin ini penting sekali, viralkan, tapi harus tadi diverifikasi dulu kebenarannya. Ya, berpikir analitis tadi, dicek dulu. Jangan karena itu hoax, itu fitnah, Anda ikut menyebarkan, Anda ikut menanggung dosanya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ustaz pendidikan. Semoga ini menjadi bermanfaat bagi kita dapat amalkan dengan baik dan bermanfaat bagi seluruh umat masyarakat. Baik Ustaz, demikianlah kajian pada hari ini. Semoga kajian tadi memberikan kita semangat yang besar kepada kita semua untuk menjalani kita sehari-harinya. Oh, saya tutup dengan pantun ya. Nah, nanti bilang cakep gitu ya. Ubur-ubur ikan lele. Belajar Al-Quran di hari libur, kita akan bahagia le. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.